Apa sih sebenarnya tujuan kita nongkrong di kafe? Sekedar cari angin segar, menikmati kopi yang enak, atau jangan-jangan cuma buat flexing di depan orang lain. Upload foto, kasih caption yang estetik, terus posting di Instagram atau TikTok, biar kelihatan gue anak kafe banget. Zaman sekarang, nongkrong di kafe udah jadi semacam budaya. Hampir semua orang pernah atau bahkan rutin. Kafe nggak lagi cuman tempat buat ngopi. Dia udah naik kasta, jadi simbol gaya hidup. Kalau kamu nggak pernah nongkrong di kafe, rasanya kayak kamu ketinggalan tren kekinian. Tapi emang beneran harus begitu. Kalau dulu orang minum kopi di rumah, paling banter di warung kopi pinggir jalan. Sekarang, kopi harus disajikan di tempat yang estetik, lengkap sama lampu yang warm, furniture kayu, dan playlist indie yang mellow. Kenapa? Karena sebuah experience sekarang lebih mahal daripada produk itu sendiri. Kafe bukan lagi cuman soal kopi, tapi soal ambience, soal vibe, soal eksistensi. Bahkan kalau kamu perhatiin, banyak orang datang ke kafe bukan buat ngobrol sama temennya, tapi buat foto-foto dulu. Kursinya difoto, mejanya difoto, gelas kopinya difoto. Caption, quality time with myself. Padahal aslinya, bisa aja lagi stres sama kehidupan. Cuma di dunia maya pengen aja kelihatan kalau lagi healing. Ini yang menarik, nongkrong di kafe sekarang lebih kepada soal image daripada tujuan awalnya, ngobrol santai sambil ngopi. Nongkrong jadi ajang pembuktian kalau kamu masih up to date sama gaya hidup sekarang. Apakah itu salah? Semua orang punya hak buat tampil keren. Tapi kalau nongkrong jadi kewajiban demi gengsi sosial, itu tandanya kita udah kejebak budaya flexing. Nongkrong bukan lagi buat happy, tapi buat validasi. Nah, kalau nongkrong sama teman lama yang jarang ketemu, itu lain cerita. Kafe bisa jadi tempat netral buat ketemuan. Enak, nggak terlalu formal. Dan biasanya banyak pilihan menu makanan dan minuman sesuai selera. Apalagi kalau udah lama banget gak ngobrol. Nongkrong di kafe bisa jadi momen nostalgia. Bisa ketawa bareng, cerita tentang masa lalu, atau sekedar catch up kabar terkini. Dan jujur, gak semua orang nyaman ketemu di rumah. Ada yang merasa rumahnya terlalu kecil, gak proper buat nerima banyak tamu, atau gak mau repot. Kafe jadi solusi yang praktis. Tinggal datang, pesan, duduk, ngobrol, beres. Gak perlu nyiapin apa-apa. Tapi lagi-lagi, kalau intensitasnya kebanyakan, yang awalnya seru bisa jadi boros. Nongkrong di kafe gak murah. Apalagi kalau lokasinya di kota besar. Harga kopi bisa sama kayak harga makan siang di warteg. Kalau sesekali aja, it's okay. Tapi kalau tiap minggu harus ketemu di kafe demi biar gak dianggap antisosial, itu justru udah jadi tekanan sosial yang gak sehat. Ada berbagai alasan kenapa orang suka nongkrong di kafe. Tapi jika mau bahas masalah bisnis yang serius, kenapa mesti di kafe? Yang notabene adalah tempat umum. Pastinya kamu pernah lihat dua orang atau sekelompok orang ngobrol serius di pojokan kafe sambil buka laptop. Dari jauh aja udah kelihatan, ini lagi ngomongin proyek alias berbau-bau dengan duit. Masalahnya, kafe itu tempat umum. Banyak orang lalu lalang. Obrolan bisa aja didengar orang lain, sengaja atau gak sengaja. Kalau yang dibahas sekedar ide kecil, mungkin gak masalah. Tapi kalau topiknya soal angka yang besar, tentang strategi perusahaan, atau data penting, resiko kebocoran informasi bisa gede banget. Kita suka ngerasa nyaman di kafe, karena vibes-nya yang casual. Tapi kadang kita lupa, privasi kita juga lebih rentan. Nggak semua orang di sekitar itu peduli sama urusan kita. Tapi siapa yang bisa jamin kalau nggak ada orang yang sengaja nyimak? Apalagi di era sekarang. Info berharga bisa dijual kapan aja.
Kalau memang mau bahas bisnis yang serius, kenapa nggak nyari tempat yang lebih aman? Seperti ruang meeting, coworking space, atau minimal ruang yang bisa ditutup pintunya. Kalau perlu, buat janji di kantor, bukan di kafe yang rame. Karena jujur aja, bahas masalah bisnis di kafe lebih sering demi gaya semata, ketimbang kebutuhan utama dari adanya pertemuan. Rasanya keren aja, ngobrol soal kerjaan sambil pegang kopi mahal. Ada aura hustle culture yang pengen dipamerin. Berbagai macam alasan orang datang ke kafe andalan mereka. Di antaranya, ada yang cari suasana baru, ada yang nyari ide kreatif di sana, atau ajang buat ketemu teman-teman. Bisa juga ngejalin networking, atau nyari pengakuan. Menariknya, jika alasan datang ke kafe adalah untuk mencari pengakuan alias validasi. Karena di era media sosial, nongkrong bukan sekedar nongkrong aja, tapi harus didokumentasikan. Kalau nggak diposting, rasanya kayak nggak kejadian. Nongkrong di kafe jadi konten. Sambil upload foto, kasih caption, me time dulu guys, atau diskusi proyek bareng tim. Padahal, ya cuman bahas hal kecil, tapi pengen kelihatan produktif. Semua itu bukan berarti salah. Tapi kalau motivasi kita nongkrong lebih besar buat dilihat orang daripada buat diri sendiri, kita harus tanya ulang pada diri sendiri. Sebenarnya kita hidup untuk siapa? Kalau kita tarik mundur ke awal, nongkrong itu sederhana. Duduk, ngobrol, ketawa. Namun sekarang, nongkrong udah punya banyak layer, alias banyak lapisan-lapisan pendukung. Seperti, lokasi harus estetik, kopinya harus signature, pakai outfit harus kece, harus ada foto dokumentasi, dan harus ada story. Padahal esensi nongkrong itu bukan sekedar tentang tempat, tapi tentang orang, tentang hubungan, tentang momen yang kita bagi. Percuma aja kalau nongkrong di kafe mewah, kalau pas ngobrol, semua sibuk sama HP masing-masing. Foto-foto dulu, ngabisin waktu sampai 1 jam. Ngobrolnya paling cuman 10 menit. Coba kalau kita tanya ke diri sendiri, nongkrong ini buat siapa? Buat teman kita, buat diri sendiri, atau buat orang lain yang bahkan gak ada di situ. Tapi kita pengen mereka melihatnya di postingan kita. Nongkrong nggak salah, nongkrong di kafe juga nggak salah. Yang salah itu kalau nongkrong udah jadi beban. Kalau nongkrong bikin kita boros. Kalau nongkrong bikin kita insecure karena nggak bisa ikutan tren kekinian. Lalu bijaknya gimana dong? Nongkrong secukupnya aja. Pilih kafe karena suka suasananya, bukan karena pengen dilihat orang agar terkesan eksklusif. Dan kalau lagi bareng temen, utamain ngobrol, bukan update story. Karena pada akhirnya, nongkrong harusnya bikin kita bahagia. Bukan jadi ajang kompetisi. Harusnya bikin kita lebih dekat sama real human. Bukan lebih dekat sama likes dan views dari orang yang bahkan belum pernah kita temui. Kualitas hubungan gak ditentukan sama harga kopi. Gak juga dari updatean story. Tapi sama ketulusan obrolan yang bervalue tinggi.